Pemirsa, Masjid Al-Rahmah di Kusra Selatan Nablus mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antara pemukim di tepi barat bagian utara. Masjid Al-Rahmah yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra Selatan Nablus rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahmah ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. هذا صوت غريب طلعت على بلكوني هنا انا ساكن هنا في الدار هاي بحرت هنا النار مولعة شايف لما طلع الحريق انا والله فكرت عرب اول شيء لما بحرت لو في تابع في الابري هنا في ورا التنك كان احنا كنا ما حكي في ما حكي احنا مش متريحين احنا مش متريحين يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان في هان بؤر استيطانيه هالساعة بوريك اياها هذول بيطيحوا من ما بخلوناش في حالنا. اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Militer Israel menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut dan mengutuk aksi perusakan tempat ibadah. Sementara itu, ketegangan di wilayah Nablus terus meningkat setelah bentrokan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina maupun Israel. Sementara itu, pemirsa, tim pemadam kebakaran Spanyol terus berjuang memadamkan kebakaran yang telah melalap ratusan ribu hektar hutan. Ya, akibat kebakaran hebat ini, 50.000 warga harus diungsikan. Anggota militer Spanyol menggelar operasi pemadaman saat kobaran api terus meluas di hutan Burgo Hondo di Sotilo de la Arada, Spanyol. Setelah menghanguskan lebih dari 153.000 hektar hutan, kebakaran ini menjadi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Spanyol. Bencana ini memaksa 50.000 warga Spanyol untuk dievakuasi. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran setelah petugas menangkap seorang tersangka. Sementara itu, di Alto de Mijares, Provinsi Castellón, Spanyol, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran di dekat Laval de Uixo menghanguskan lebih dari 6.500 hektar hutan dalam sehari. 30 pesawat dikerahkan untuk mengatasi kobaran api. Kebakaran ini memaksa 16.000 orang dari 18 wilayah untuk mengungsi. Ya, pemirsa, kebakaran hutan di Les Gironde, Prancis telah menghanguskan 42.000 hektar lahan. Peristiwa ini memaksa sekitar 1,4 juta orang untuk mengungsi. (2.500) petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap lahan dan permukiman warga di Bordeaux, Prancis. Selain petugas damkar, 18 pesawat, 1.500 personel militer, 1.200 polisi juga dikerahkan untuk memadamkan api. 115.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sejak awal tahun 2026. Sejumlah relawan berjibaku memadamkan bara api usai kebakaran melanda Giron, Prancis. Setidaknya 250 rumah telah hangus terbakar di seluruh Giron. Kebakaran di Giron juga menghanguskan 42.000 hektar lahan. En fait, on arrose les tours pour éviter que ça reparte. Donc on essaie de faire tout le tour du point qui a brûlé là. C'est-à-dire que si vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça peut continuer à prendre et puis embraser la forêt qu'il y a derrière. Sebanyak 175 rumah di kota La Porte, Bordeaux, Prancis hancur usai kebakaran melanda wilayah ini. Akibat bencana ini, 250.000 orang di Prancis terpaksa dievakuasi. Sementara itu, pemirsa, topan Noul menerjang kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China. Ya, peristiwa ini pun membuat aktivitas warga terganggu. Topan Noul membawa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh wilayah di Provinsi Guangdong, China.
Sejumlah rekaman video menunjukkan hembusan angin kencang dan hujan deras menerjang berbagai lokasi, termasuk fasilitas pembangkit listrik. Menurut pihak berwenang, Topanul yang ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi, membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian. Topanul juga membuat transportasi di seluruh wilayah China Selatan lumpuh. Evakuasi massal pun dilakukan pemerintah China untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China mengaktifkan respon penanggulangan bencana nasional setelah Topanul menghantam provinsi Guangdong. Topan yang membawa hujan deras disertai angin kencang membuat seluruh transportasi lumpuh di seluruh China Selatan. Lebih dari 800 penerbangan dibatalkan, sementara para penumpang menunggu di dalam gedung terminal bandara untuk berlindung dari topan. Evakuasi massal pun dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Tim penanggulangan bencana Tiongkok mengirim sejumlah tim ke daerah yang terkena dampak dan melakukan evakuasi massal untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China pun melokasikan 100 juta yuan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. 10 orang tewas dan 23 luka-luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Suang Shimen di barat laut Provinsi Gansu, China. Ya, sejumlah wisatawan yang berada di lokasi pun terjebak hingga harus dievakuasi petugas. Rekaman video menunjukkan air banjir menerjang lokasi wisata Suang Shimen di barat laut Provinsi Gansu, China. Tim penyelamat melakukan pencarian di area terdampak untuk memandu para pengunjung wisata untuk dievakuasi ke tempat aman. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 orang lain mengalami luka-luka saat banjir bandang menerjang kawasan wisata Suang Shimen, Provinsi Gansu, China. Peristiwa ini pun membuat sejumlah wisatawan yang berkemah di tepi sungai terjebak banjir. Sebanyak 247 orang dievakuasi, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit di seluruh wilayah tersebut. Pihak berwenang China menjelaskan banjir bandang terjadi akibat curah hujan lebat di hulu sungai di kota Huichuan. Ya pemirsa, sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia, Gaza, Palestina. Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza. Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di kamp Jabalia, utara Gaza. 1 orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan di Klinik Morden, Jakarta Selatan. Ya, Klinik Morden diduga menjadi tempat meninggalnya pria bernama Sutrimo. Olah TKP lanjutan terkait dengan meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Morden Estetik Klinik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 1 jam, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan membawa barang bukti berupa karpet dan 1 plastik. Dari hasil penyidikan, barang bukti yang diambil akan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pengecekan oleh tim Puslapor. Sementara bangunan klinik nampak tak terawat. Beberapa pelafon atap klinik sudah terlepas, halaman klinik dipenuhi semak liar dan sejumlah barang bekas. Klinik tersebut diduga tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Selain menyita barang bukti, pemirsa, pihak kepolisian juga menyisir rekaman CCTV di sekitar Klinik Morden. Ya, hal tersebut dilakukan untuk menyusun kronologi utuh kematian yang diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik Morden. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Polda Metro Jaya akan mengungkap kasus kematian tak wajar kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Ya, jenguk ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Ya, tim kuasa hukum juga menilai masih banyak substansi hukum yang samar, termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti yang jumlahnya fantastis. Hari ini saya sudah diperiksa. Hari keempat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Kuasa hukum menegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik clear, termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Ya, pemirsa, pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Pak Febri, mundur. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya, bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tepat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung.
Ex-Jampitsus Febri Ardiansah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batu bara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pembebasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka TPPU Febri Adriansyah tantang penyidik menjawab siapa pemilik 74 kg emas dan uang setengah triliun yang disita di rumahnya. Ya, padahal sebelumnya Don Rito sudah mengaku jika uang dan emas itu miliknya. Walaupun 2 tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Ardiansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Biar teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada 2. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon, sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim 9 Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Ya, posisi Peri sementara digantikan oleh Destri Damayanti. Dunia perbankan pagi ini dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Peri disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Peri mundur karena alasan pribadi. Posisi Peri sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Peri menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Peri mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BI Fast hingga ekspansi pembayaran lintas negara.
Liputan iNews melaporkan. Usai Peri Warjio mundur, Destri Damayanti menjadi pejabat sementara atau PJS Gubernur BI. Ya, Destri merupakan ekonom senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik. Destri meraih gelar Master of Science dari bidang Regional Science, Cornell University, New York, Amerika Serikat. Sementara gelar sarjana ekonominya diraih di Universitas Indonesia. Sejak 2019 atau selama 2 periode, Destri Damayanti dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebelumnya, Destri merupakan anggota Dewas Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2015 hingga 2019. Di pemerintahan, Destri tercatat pernah mengemban amanah sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014 hingga 2015. Destri juga pernah menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011 hingga 2015. Di tahun 2005 hingga 2006, pemirsa, Destri pernah menjadi peneliti dan dosen di Fakultas Ekonomi UI. Sementara pada 2000 hingga 2003, Destri merupakan Senior Economic Advisor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Ya, pemirsa, desakan mundur untuk Gubernur BI Peri Warjio pernah disuarakan anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio Mei lalu. Ya, desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level 17.600. Inflasi itu yang measurable dan kemudian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di level 17.618 Mei lalu membuat anggota DPR ramai-ramai mencecar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kenapa itu masih dipertahankan? Bahkan anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Amanat Nasional Primus Yustisio dengan lantang mendesak Peri mundur dari jabatannya. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Yang measurable Tanya Primus, Haris Turino, anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP juga menyoroti fenomena psikologis di tengah masyarakat seiring pelemahan tersebut. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Sementara Peri saat itu optimis nilai tukar rupiah akan kembali normal pada Juli hingga Agustus. Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demand-nya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Peri pun menyebut bahwa sebenarnya rupiah masih berada dalam kondisi stabil. Ia yakin rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersih-bersih tata kelola makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Ya, Badan Gizi Nasional juga menutup permanen 800-an dapur MBG yang melakukan pelanggaran.
Dalam sepekan dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan tata kelola baru makan bergizi gratis. Sudaryono mulai bersih-bersih, diawali dengan memecat 261 pegawai non-ASN, termasuk di dalamnya 47 tenaga ahli. Ratusan pegawai diberhentikan karena pelanggaran, salah satunya karena tidak disiplin. BGN juga menemukan adanya 9 pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN dan P3K. Saat ini tengah proses pemecatan, serta 39 pelanggaran ringan yang tengah disangsi. Tidak hanya itu, 833 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ditutup permanen dan tidak akan dibayar karena melakukan pelanggaran. Dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan. Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang syahid dan 3 terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNewsroom Pagi.